Nah, hari ini kita akan bahas tuh nanti di uraian saya mengenai nah, tadi kalau Anda bertanya pada sisi mana apa yang bisa dilakukan dari teori-teori tadi mengenai kerusakan lingkungan, justru banyak yang bisa dilakukan oleh teori-teori tadi dan para penggerak-penggerak lingkungan bagi untuk mengatasi persoalan lingkungan, ya. Nah, teori-teori itu hadir justru untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, ya, diwujudkan oleh para gerakan-gerakan lingkungan. Nah, mereka gerakan-gerakan lingkungan itu mengusung tiga ideologi ini, ya, sebagai alternatif bagi ideologi yang merusak ke lingkungan. Nanti akan saya jelaskan. Salah satunya nanti ekofeminisme. Nah, ekofeminisme adalah salah satu cabang dari feminisme yang mengembangkan alternatif solusi bagi kerusakan lingkungan, ya. Nah, bahwa dalam pandangan mereka kerusakan lingkungan itu disebabkan karena dunia ini didominasi oleh karakter-karakter maskulin dan mengabaikan karakter-karakter feminin. Nah, maksudnya begini. Karakter-karakter maskulin itu bukan mas ini ya, bukan mas Jawa ya, maskulin. Karakter maskulin itu karakter-karakter kelelakian. Nah, secara alami lelaki itu ingin mendominasi, ya kan? Nah, ingin menguasai, ingin tampil gagah, jantan, ya, gitu kan? Ingin mendominasi, ingin menunjukkan bahwa mereka adalah kuat. Nah ini yang sekarang, karakter-karakter ini yang muncul oleh orang-orang yang menjadi kontributor kerusakan lingkungan. Contohnya adalah para kapitalis, industrialis. Nah, orang-orang kapitalis membangun industri tujuannya adalah untuk memperoleh profit. Nah, dengan apa? Menunjukkan kekuatan ekonomi mereka, ya. Saya orang kuat, saya orang kaya, saya orang berkuasa, gitu kan. Diwujudkan dalam meningkatkan industri mereka, produksi mereka dengan mengeksploitasi alam. Misalnya kalau itu berhubungan dengan sumber daya alam, dan juga menunjukkan dengan membuang limbahnya sembarangan. Ini menunjukkan bahwa karakter-karakter ingin berkuasa itu dengan mengabaikan nilai-nilai lain. Nah, ini contohnya. Sementara nilai-nilai feminitas itu diabaikan oleh para pengusaha ini, para kapitalis ini. Misalnya nilai feminin itu apa contohnya? Ingin merawat. Itu karakter ibu tuh, Anda tadi sebutkan, kita 9 bulan oleh ibu, di kandungan ibu. Ya betul. Maka saya khawatir nih, saya itu heran, nggak mengerti kalau ada orang yang tidak menghargai perempuan. Karena kalau tidak ada perempuan, kita tidak akan ada. Laki-laki tidak akan ada di dunia. Betul tuh tadi Cita tuh, ya. Jadi kenapa ada orang yang tidak hormat terhadap perempuan? Ya karena kita tak ada perempuan, nggak bakal ada manusia di bumi ini. Coba laki hungkul ayah, bakal ada perempuan nggak? Bakal ada manusia mual ayah. Sebaliknya juga mual ayah kalau hanya perempuan aja. Jadi kita saling membutuhkan. Nah karakter-karakter feminin ini yang tidak ada dalam di kalangan kapitalis ini, industrialis ini, kalangan pemerintah dan juga masyarakat kita ini. Sifat-sifat feminin yang kita berlakukan bagi alam. Nah, apa karakter feminin, karakter perempuan itu? Ingin merawat. Kita bisa lahir sampai sekarang, besar sampai sekarang, setidaknya karena ada ibu yang merawat kita, kan? Karakter merawat, ya kan? Karakter ingin apapun akan ibu lakukan untuk merawat kita, menjaga kita, kan? Memberi makan, menjaga dari bahaya dan sebagainya, bahkan sampai mengorbankan dirinya. Nah, itu dilandasi oleh apa? Kasih sayang, oleh cinta, gitu kan? Nah, karakter cinta, karakter simpatik, karakter merawat ini yang diabaikan oleh para pelaku kapitalis misalnya, industrialis. Nah, ini coba bayangkan kalau para kapitalis bisa mengembangkan nilai-nilai feminin itu, ini dipastikan tidak akan ada kerusakan alam. Ya, karena mereka pasti ada dalamnya ingin merawat, ingin menjaga, ada cinta, ada kasih buat alam, juga sesama manusia. Tidak hanya melulu ingin keuntungan, ya kan? Seperti itu. Nah, karena itu ekofeminisme itu sangat erat
perempuan ini, karakter perempuan sangat erat hubungannya bagi solusi mengatasi persoalan lingkungan. Dengan cara apa? Seperti dikembangkan oleh ekofeminisme, mengembangkan nilai-nilai feminin ke dalam dunia bisnis misalnya. Ya, ini para kapitalis itu jangan hanya ingin menang saja, jangan hanya ingin profit saja, tapi juga kembangkan kasih dan sayang bagi alam. Keinginan untuk merawat alam ini, keinginan untuk menjaga sesama, seperti itu. Coba, ya kan? Nah mungkin kalau nilai-nilai feminin itu ada dalam setiap para kapitalis itu, alam ini akan rusak. Kalau tidak mungkin kalau nilai-nilai ini ada dalam pemerintah yang membuat kebijakan, ya, itu mereka membuat aturan-aturan yang tidak pro lingkungan, ya kan? Termasuk juga bagi Anda masyarakat, kalau Anda semua baik laki atau perempuan, ya, kalau ada dalam setiap warga masyarakat nilai-nilai feminin itu merawat, cinta, kasih, menjaga alam ini, tidak mungkin terjadi kerusakan alam ini. Nah pertanyaannya, mengapa Anda sebagai bagian masyarakat masih sering buang sampah sembarangan? Masih buang sampah di sungai, ya kan? Nah, karena memang dalam diri Anda itu tidak ada kesadaran ideologi seperti itu, ideologi untuk merawat alam. Nah, 3 ideologi hari ini yang kita pelajari, biosentrisme, ekosentrisme, dan ekofeminisme merupakan adalah upaya-upaya, pikiran-pikiran untuk merubah cara berpikir kita, cara sikap kita, supaya kita nih peduli terhadap alam dan mengatasi persoalan lingkungan. Kalau Anda tidak bisa memperbaikinya, jangan lagi menambah persoalan alam. Ya, saya kira itu ya. Oke? Kita masuki sesi kedua ya. Saya ingin menambah uraian kawan Anda supaya lebih jelas. Terima kasih kepada Anda, Kaisa, Cita, Yomura, Sadi, Ilham, kemudian Intan, Heni, Lela, Ilyas, dan Zuardi ya. Oke. Di bagian kedua ini saya ingin menyampaikan tambahan uraian mengenai topik ke-12 ini, yaitu mengenai respon terhadap kerusakan lingkungan dalam bentuk munculnya ideologi-ideologi tandingan dan gerakan-gerakan lingkungan untuk mengatasi lingkungan, ya, mengatasi persoalan lingkungan, ya. Saya ingin mulai dengan mengatakan bahwa persoalan lingkungan itu, persoalan krisis lingkungan baik dalam skala global dan nasional ataupun lokal itu, ini bukan semata persoalan teknis. Maksudnya bahwa kerusakan itu muncul karena misalnya tidak ada fasilitas, tidak ada prosedur, ya, ya. Juga bukan cuma persoalan yuridis, misalnya bukan karena tidak ada hukum yang mengatur, ya, atau tidak ada kebijakan yang mengatur lingkungan, ya. Kalaupun ada, ini bukan cuma persoalan bahwa ada aturan yang dilanggar oleh para pengusaha misalnya atau masyarakat mengenai aturan penjagaan lingkungan, ya. Nah, biasanya kan kita begitu, ya. Masyarakat atau kebanyak orang berpikir persoalan lingkungan itu karena memang aturannya belum bagus, kan? Kita menyalahkan pemerintah, misalnya pemerintah tidak buat aturan yang baik, misalnya. Nah, kalaupun pemerintah sudah ada, pelaksanaannya yang tidak bagus. Nah, baik itu dari segi pelaku, yaitu misalnya para pebisnis, pemilik pabrik yang tidak taat lingkungan, tidak taat mengikuti aturan yang ada, misalnya tidak membuat aturan pengolahan limbah yang baik. Atau kita juga menyalahkan kepada sering menyalahkan bahwa persoalan lingkungan itu karena memang fasilitasnya belum ada, kan? Nah, misalnya karena tidak ada tempat sampah,
Karena Anda berpikir karena tidak ada tempat sampah, maka Anda udah buang sampah di mana wae. Nah, karena berpikir tidak ada tempat sampahnya, ya kan? Nah, misalnya Anda buang sampah ke sungai karena tidak ada larangan tertulis di situ, ya, ya kan? Begitu. Nah itu. Nah, ini yang sedang dialami oleh sekarang. Salah satunya karena orang masih berpikir persoalan itu karena persoalan teknis yang yuridis tadi dan yuridis tadi. Tetapi sebenarnya persoalan lingkungan itu tidak berhenti di situ. Ada persoalan di dalamnya yang mendorong terjadi kerusakan lingkungan itu, ya, baik pada level pengusaha, pemerintah, dan juga masyarakat. Apa itu? Cara berpikir. Cara berpikir yang masih belum mengerti bagaimana menjaga lingkungan. Cara bersikap yang bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. Juga keyakinan atau ideologi yang masih menghambat mereka untuk peduli terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Nah, ini yang paling mendasar sebenarnya, ya. Mungkin nih, kalaupun tidak ada tempat sampah, ya, bagi orang yang punya paham, punya sikap pentingnya menjaga lingkungan, dia tidak akan membuang sampah sembarangan. Tidak akan buang sampah kalaupun tidak ada tempat sampah. Ya kan? Nah, karena sudah tertanam dalam dirinya, dalam hatinya, dalam otaknya, dalam sikapnya, tidak boleh buang sampah sembarangan karena itu akan merusak alam untuk lingkungan. Nah, berarti di sini persoalannya terletak kepada sikap, kepada cara berpikir, cara bersikap, dan keyakinan yang masih belum pro terhadap penjagaan lingkungan. Ini yang kita bahas. Oleh karena itu, mesti ada dikembangkan ideologi-ideologi baru, cara berpikir yang baru, sikap-sikap baru yang pro terhadap lingkungan. Karena ini penting, perubahan mendasar pada sikap ini, pada cara berpikir ini, cara ideologi ini. Oleh karena itu, muncullah respon-respon dari para aktivis, daripada ilmuwan, dari masyarakat, dengan cara mengembangkan ideologi-ideologi baru, cara berpikir baru yang pro lingkungan. Nah, ini yang kita bahas. Apa saja ideologi itu, apa saja cara berpikir itu, yang kita bahas pada kesempatan ini. Ya, nah ini. Paham ya? Nih pengantarnya seperti itu ya. Nah, itu. Terlihat? Ada ya? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ini topik ke-12 ini, maka saya kasih judul respon atas persoalan lingkungan, ideologi, dan gerakan lingkungan. Nah, satu ideologi, dua gerakan lingkungan. Ini dua hal yang tidak terpisahkan. Muncullah ideologi-ideologi yang pro lingkungan, yang lalu diimplementasikan dalam bentuk gerakan-gerakan lingkungan. Ya. Ini sudah berubah slide-nya? Sudah. Nah, Pak, maka saya akan membahas sebagai respon atas krisis lingkungan itu, yaitu muncul ideologi dan gerakan lingkungan. Nah, ini dimunculkan oleh, katakanlah, manusia-manusia pejuang lingkungan. Nah, kalau sebelumnya kita membahas manusia itu sebagai perusak lingkungan, ya, nah sekarang saatnya manusia juga punya sisi lain. Manusia tidak sepenuhnya buruk. Mungkin pada kasus manusia perusak lingkungan di sisi negatif manusia, tetapi manusia itu tidak selamanya buruk. Ada sisi bagusnya. Inilah manusia. Manusia itu ada punya sisi setan, ada punya sisi malaikat gitu kan. Ada nafsu, juga ada hati nurani. Nah, maka pada kasus lingkungan pun begitu, ada manusia yang merusak lingkungan, tapi juga ada manusia yang menjadi pejuang lingkungan. Nah, manusia pejuang lingkungan inilah yang mencoba untuk mengatasi persoalan lingkungan. Nah, mereka ini muncul sebagai respon atas satu semakin parahnya kerusakan ekologis global, baik secara global, lokal atau nasional, ya seperti dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah,
Ideologi dan gerakan lingkungan pun dipicu oleh kemunculannya oleh tidak memadainya para pemilik kekuasaan. Misalnya pemerintah tidak cukup memadai dengan melahirkan misalnya undang-undang atau kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan. Kalaupun undang-undang yang dibuat sudah bagus, kebijakan sudah bagus, tapi implementasinya masih jauh dari harapan. Oke? Nah, ini dua hal. Yang ketiga, ideologi dan gerakan lingkungan muncul sebagai alternatif atau respon atau kritikan terhadap ideologi antroposentrisme. Nah, antroposentrisme sudah kita jelaskan di pertemuan pertama dan kedua di awal-awal kuliah kita. Antroposentrisme inilah yang mendasari munculnya persoalan lingkungan. Antroposentrisme Anda tahu sendiri, antropo adalah manusia, sentrisme adalah keterpusatan. Sebuah paham yang menganggap bahwa manusia ini adalah pusat di bumi ini. Manusia menganggap paling unggul, spesies paling unggul. Karena itu manusia menganggap dirinya merasa berhak untuk merusak alam, eksploitasi makhluk lain, merusak bumi demi kepentingan manusia itu sendiri. Nah, jadi basisnya di sini kerusakan itu bersifat ideologis. Nah, ini. Jadi kerusakan alam itu bersifat ideologis. Berakar pada cara berpikir, cara bersikap, cara keyakinan yang tidak pro terhadap lingkungan. Maka solusinya adalah, respon adalah mesti mesti dilawan, ditunjukkan ideologi. Ideologi tandingan, cara berpikir tandingan, cara bersikap tandingan yang pro terhadap lingkungan. Nah, inilah yang disebut dengan ideologi lingkungan. Yang lalu nanti akan diimplementasikan oleh namanya gerakan-gerakan lingkungan. Apa sajakah ideologi lingkungan itu? Mari kita bahas ya, satu persatu. Tidak semuanya, mungkin kita akan bahas 3 saja seperti ada dalam bacaan Anda. Ideologi lingkungan yang pertama adalah biosentrisme. Biocentrism. Bio itu kan artinya makhluk hidup kan? Bio, makhluk hidup. Artinya makhluk itu bisa, kalau kita bicara tentang makhluk hidup, bisa hewan, bisa tanaman. Itu makhluk hidup kan. Nah, biosentrisme ini jelas dari sini sudah terlihat berupaya untuk melakukan kritikan terhadap antroposentrisme tadi dengan cara berpikir yang menganggap manusia itu pusat sehingga merasa berhak untuk mengeksploitasi alam. Nah, biosentrisme ini lawan atau keterbalikan dari antroposentrisme. Dalam pandangan biosentrisme, manusia itu bukan satu-satunya yang mesti diperhatikan, yang punya hak untuk hidup di dunia ini, tapi juga makhluk hidup lainnya seperti binatang. Ya kan? Nah, maka yang menjadi perhatian biosentrisme adalah makhluk hidup selain manusia. Misalnya, manusia mesti memperhatikan juga. Nah, tidak boleh tuh manusia karena merasa paling unggul lalu menganggap berhak untuk misalnya mengganggu, merusak makhluk hidup lainnya seperti binatang. Nah, yang spesifik dari biosentrisme ini adalah animal-centered ethic. Mereka punya etika yang mesti memperhatikan binatang. Gitu. Animal-centrism. Nah, ketika kita bicara tentang binatang, itu bukan cuma manusia, tapi juga hewan-hewan lainnya yang mesti diperhatikan. Pokok-pokok pikiran biosentrisme ini, pertama, pandangan bahwa manusia itu bukanlah segalanya di bumi ini dibanding makhluk hidup lainnya. Karena memang ada makhluk lain ya, hidup lainnya selain manusia yang mesti diperhatikan. Yang kedua, spesies manusia itu sama-sama membangun ekosistem bumi ini bersama-sama dengan spesies lainnya, dengan kambing, dengan kucing, dengan kecoa dan sebagainya, gitu kan? Nah, contohnya seperti itu. Maka dengan demikian manusia tidak boleh merasa sombong, tidak merasa berhak mengeksploitasi binatang lain dan alami karena manusia hanya salah satu spesies dari binatang yang ada di bumi ini. Dan faktanya spesies-spesies ini bersaling tergantung. Manusia tergantung kepada binatang. Kalau tidak ada binatang lain, kumaha manusia bisa, kan? Ya, termasuk kayak yang kecil saja misalnya, kita tergantung kepada makhluk kecil yang mungkin kita anggap tidak berguna, ya. Nah, inilah yang disebut kalau kita merujuk kepada Al-Quran, konsep ini menurut saya Islami. Karena dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah itu menciptakan apapun ini pasti tidak batil, tidak sia-sia, ada manfaatnya.
Ya kan? Masuk hal yang spesies-spesies yang kita anggap tidak berdaya. Nah, karena itu kita mesti saling tergantung, tidak boleh eksploitasi. Bahasanya tidak boleh eksploitasi. Ya. Ketiga, pahamnya adalah pikir-pikirannya, semua organisme merupakan pusat kehidupan yang unik, memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Nah, ini yang saya sebut tadi, ayat tadi. Bahwa semua spesies yang ada di bumi ini, makhluk hidup apapun, itu punya fungsi masing-masing, tujuannya punya. Masing-masing punya tujuan dan punya peranan masing-masing bagi keberlangsungan alam ini. Itu tidak boleh manusia merasa paling unggul dan berhak merusak alam, khususnya sesama binatang lainnya. Ya. Nah, ini disebut biosentrisme. Okay. Tokoh-tokohnya tuh ya, ada Paul Taylor, ada Peter Singer. Ya. Nah, dengan demikian, kemudian paham biosentrisme ini mengembangkan apa yang disebut dengan etika bumi. Jadi etika bumi itu bagaimana kita memperlakukan bumi secara etis. Kalau dalam bahasa agama, akhlak bagaimana kita terhadap bumi ini, terhadap alam ini. Kita kan mengenal tuh dalam agama kita, akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Nah, dalam penjelasannya inilah menurut saya etika bumi ini dari sini ketersesuaian dengan ajaran kita ya. Nah, tapi sayang nih etika bumi ini atau akhlak bumi ini yang paling terabaikan dalam ajaran kita, terabaikan oleh kita sebagai Muslim. Apa itu etika bumi? Yaitu pertama pandangan bahwa kita tidak boleh menganggap bumi ini sebagai barang milik. Bumi ini bukanlah properti. Coba, kalau Anda menganggap punya uang, Anda akan merasa Anda bisa melakukan apapun buat uang Anda. Karena itu adalah properti Anda. Mau dibelikan apa saja, itu hak Anda. Bahkan mau dibakar pun juga hak Anda. Gitu kan? Karena Anda merasa. Nah, kalau Anda masih berpikir seperti terhadap bumi, maka adalah Anda akan merasa, oh ini bumi milik kita. Anda akan mengeksploitasinya habis-habisan karena katanya untuk kepentingan manusia. Anda punya milik Anda. Merusak buminya, merusak airnya, merusak hutannya, dan sebagainya. Nah, jadi kita tidak boleh menganggap bumi ini sebagai properti yang bisa Anda gunakan sesuka Anda. Yang kedua, bumi ini, planet ini adalah subjek moral. Dia bukan objek yang bisa Anda lakukan apa saja, tapi adalah merupakan subjek yang harus Anda hargai, dan Anda bernilai pada dirinya sendiri, dan kita tidak bisa hidup di bumi ini tanpa bumi itu sendiri. Tanpa alam ini kita tidak bisa hidup. Ya. Dengan demikian, biosentrisme itu menolak bersikap antispesisme, artinya menganggap sebuah sikap yang menolak manusia sebagai spesies paling unggul. Jadi akibatnya menolak antroposentrisme, karena antroposentrisme sangat rasis. Karena memandang ras tertentu, yaitu kita sebagai manusia, paling unggul dibanding ras manusia makhluk hidup lainnya. Kedua, biosentrisme ini menolak antroposentrisme karena bersikap paham antroposentrisme bersifat diskriminatif, menganggap spesies kita ini merasa berhak untuk melakukan diskriminasi perusakan terhadap spesies lainnya, seperti binatang dan tumbuhan. Nah, ini adalah paham biosentrisme. Nah, ini dari atas lihat tuh. Paham ini mencoba untuk merubah cara berpikir antroposentrisme yang merusak alam ini, menuju kepada bagaimana kita berakhlak kepada bumi, ya, berakhlak kepada sesama spesies binatang lainnya yang ada di bumi ini. Nah, itu. Dan tadi biosentrisme, ya. Semuanya tuh adalah paham, ini itu adalah sebuah paham atau ideologi yang pro terhadap lingkungan. Ideologi lingkungan yang kedua kita sebut namanya ekosentrisme, pendekkan dari ecological centrism. Nah, disebut juga deep ecology, ekologi dalam. Nah, maksudnya begini, sama seperti yang tadi biosentrisme, ekosentrisme ini merupakan respon atas antroposentrisme, ya. Ya. Bahwa manusia itu tidak boleh dianggap sebagai sumber atau sebagai pusat, sebagai satu-satunya yang paling unggul. Manusia mesti menghargai kepada makhluk hidup lainnya. Nah, tetapi ekosentrisme juga memberikan kritik terhadap biosentrisme. Nah, kalau biosentrisme kan hanya fokus kepada sesama makhluk hidup. Nah, ekosentrisme ini lebih jauh, lebih radikal. Dalam pandangan ekosentrisme yang mesti kita hargai, kita jaga, kita sayangi bukan cuma sesama makhluk hidup,
tetapi juga ekosistem yang ada di bumi ini, baik hidup dan tidak hidup. Nah, gitu kan, ini bedanya tuh di situ. Jadi perjuangan penyelamatan lingkungan berdasarkan pada penghormatan atas seluruh kehidupan alam, baik yang hidup dan tidak hidup. Baik, nah, dengan demikian kita hormati tanahnya, kita hormati batunya, kita hormati kesiknya, pasirnya, airnya, udaranya, dan sebagainya. Oke, nah ini ekosentrisme. Dengan demikian disebut deep ecology, ya, dalam, bukan di permukaan saja, tapi lebih serius. Dengan demikian ekosentrisme mengembangkan apa yang disebut dengan filsafat lingkungan, ekosofi. Nah ini ekosofi nih ya. Nah, apa itu ekosofi? Sebuah filsafat bagaimana kita memperlakukan lingkungan. Humankind as an integral part of its environment. Bahwa manusia ini, kita sebagai manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan, yang integral dari lingkungan kita. Karena kita manusia bagian integral dari lingkungan, maka mana mungkin kita merusaknya, kan? Seperti itu. Oke? Nah, ekosentrisme ini disebut juga deep ecology, karena memang dia yang mesti diperhatikan oleh paham ini bukan cuma makhluk hidup, tapi juga seluruh yang ada di bumi ini, yang hidup dan yang tidak hidup. Tokohnya siapa? Ada tuh Arndt Naes, Rachel Carson, David Brower, Paul Ehrlich, dan sebagainya ya. Nah ini, di sini Anda mesti bisa membedakan ya, di mana perbedaannya antara biosentrisme dan ekosentrisme ya. Nah, kita lihat tadi juga ada kawan Anda yang menuliskan tentang Fritjof Capra. Tadi siapa ya? Kaisa atau Istita tadi. Salah satu tokoh ekosentrisme adalah Fritjof Capra. Capra ini dia sebenarnya dia ahli fisika dan juga ahli filsafat ketimuran. Menurut Capra, manusia dan makhluk hidup lainnya itu tidak pernah terpisah dari alam ini. Karena tadi kan integral part, bagian integral dari alam ini. Ya kan? Kalau kita sebagai manusia bagian dari integral dari alam, bagaimana kita bisa merusaknya? Karena kalau kita merusaknya berarti kita telah memisahkan diri dari lingkungan kita. Ya, bagaimana? Seperti ibu dipisahkan dari anaknya, kan? Seperti Anda sebut tadi itu, ibu. Apa yang terjadi ketika anak dipisahkan dari ibunya? Ya, pasti akan merana, ya. Baik ibunya dan juga anaknya. Dunia merupakan jaringan fenomena yang saling terhubung dan tergantung, bukan saling terpisah. Nah, planet bumi ini, semesta alam ini, bukan cuma bumi, semesta alam ini merupakan seperti jaring-jaring. Jaring-jaring yang saling terhubung. Nah, dan saling tergantung, bukan saling terhubung, tapi saling tergantung. Keberadaan satu jaring, yaitu manusia misalnya, terhubung dengan jaring lainnya, yaitu binatang, tumbuhan, bumi, tanah, air, dan sebagainya. Dan kita tergantung kepada yang lain itu. Bumi, kita sebagai makhluk hidup tergantung kepada air kita, tergantung kepada tanah kita, tergantung juga kepada binatang lainnya. Jadi bagaimana mungkin kita merusak? Karena kita tidak bisa dipisahkan. Jadi semua yang ada di bumi ini dalam pandangan Capra memiliki nilai yang penting. Oke, nah manusia hanyalah salah satu jaring dari jaring-jaring kehidupan yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau kita sebenarnya kecil, hanya satu jaring saja. Tapi karena kita ini punya kelebihan dibanding lain, kita suka merasa sombong, ingin merusaknya kan. Padahal kita tanpa jaringan lain kita tidak bisa hidup. Coba kalau bumi kita rusak, tanah kita, apa yang bisa lakukan? Tanahnya tidak bisa ditanami. Dari mana kita makan ya? Contohnya seperti itu. Kalau air kita tidak bisa dipisah dari air. Kalau air kotor, tercemar oleh lingkungan, oleh pabrik industri, limbah industri, bagaimana kan? Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini sebuah jaring, sebuah titik dari jaring kehidupan yang tidak bisa terlepas dari yang lainnya. Kita tergantung terhadap jaring-jaring ini di dalam alam ini. Itu dua. Itu adalah ideologi lingkungan yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah, ideologi yang ketiga ini disebut ekofeminisme. Ekofeminisme. Kebanyakan dari ecological feminism, yaitu. Nah, ini Anda mungkin sering dan pernah mendengar bahkan sering istilah feminisme, ya, feminisme, yaitu sebuah paham yang ingin memperjuangkan hak-hak perempuan
ya, seperti pendidikan, keadilan sosial dan sebagainya, terlepas dari namanya ketidakadilan gender yang dirancang, yang dibuat oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, di dalam feminisme ada satu cabang, katakanlah begitu, yang mereka ini adalah kaum feminis yang peduli terhadap lingkungan, ya. Nah, atau mereka mencoba untuk menerapkan, walaupun bukan feminis, dari ilmu sosial lainnya, menggunakan konsep-konsep feminisme dalam menerapkan atau memahami persoalan-persoalan krisis lingkungan. Itu disebut dengan ecofeminism. Nah, jadi ecofeminism adalah perkembangan terbaru atau terkini terakhir dalam pemikiran feminisme yang menyatakan bahwa krisis lingkungan itu, baik global dan nasional, ada hasil dari kebudayaan yang tidak pro terhadap lingkungan, yaitu budaya patriarki. Budaya lelaki tadi tuh. Karakter-karakter lelaki yang mendominasi kehidupan manusia ini yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Sama seperti ekofeminisme dan biosentrisme, ekofeminisme ini merupakan respon atas antroposentrisme, sama itu tadi. Nah, cuma spesifik ekofeminisme ini merupakan respon terhadap paham yang menganggap lelaki ini adalah pusat, yang disebut dengan androsentrisme. Andro itu lelaki. Maka kalau ada nama lelaki Andre itu sebenarnya lelaki itu, ya. Androsentrisme, keterpusatan lelaki yang menganggap bahwa lelaki ini paling unggul dibanding yang lainnya, khususnya lebih unggul daripada perempuan. Nah, gitu kan? Nah, dengan misalnya karena mereka memiliki karakter maskulin yang saya sebutkan tadi, karakter apa? Karakter dominan, karakter kuat, karakter yang bersifat fisikal, kekuatan fisik seperti itu. Nah, itu kan adalah karakter maskulin, ya. Maka disimbolkan misalkan dengan lelaki yang kekar tubuhnya seperti itu kan. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, dalam pandangan ekofeminisme, kerusakan lingkungan ini disebabkan karena memang dunia ini dikuasai oleh karakter-karakter patriarki maskulinitas, dan itu mengakibat kepada perusakan alam. Misalnya pengusaha kan, pengusaha itu lebih banyak dikuasai oleh karakter maskulin tadi, budaya karakter patriarki, yaitu apa? Ingin menang, gitu kan? Ingin menang mereka dalam persaingan bisnis. Karena ingin menang dalam bisnis, mereka melakukan apa saja, termasuk mengambil dan mengeksploitasi alam untuk produksi mereka yang supaya lebih banyak. Kan? Ingin mendominasi siapa? Mendominasi misalnya pekerjanya dengan dibayar lebih murah. Juga ingin mendominasi alam dengan mengeksploitasi alam untuk bahan-bahan baku pabrik mereka. Nah, ini kan, inilah karakter maskulinitas yang mendominasi dunia ini yang menyebabkan kerusakan alam. Belum lagi di kalangan pemerintahnya. Kalau pemerintahnya misalnya otoriter, kuat, dominan seperti itu, nah ini menjadi kontribusi penting dan signifikan bagi kerusakan alam. Dengan misalnya tidak membuat undang-undang atau kebijakan yang pro terhadap lingkungan. Ya. Siapa saja tokoh-tokoh ekofeminisme, ada Karen Warren, ada Ariel Saleh, ada Charlene Spretnak, dan sebagainya. Nah, dalam konteks kapitalisme, dalam pandangan ekofeminisme, kapitalisme itu, dalam kapitalisme itu, capitalism reflects only paternalistic and patriarchal values. Nah, dalam pandangan ekofeminisme, kan kita bahas tuh sebelumnya, salah satu faktor penyebab lingkungan itu karena adalah sistem ekonomi global yang dipakai sekarang, yaitu sistem kapitalisme. Mengapa? Karena dalam kapitalisme itu, di situ tergantung nilai-nilai patriarki, nilai-nilai maskulinitas, paternalistik yang ingin mendominasi, yang ingin menguasai, yang ingin menjadi lebih kuat, dan sebagainya. Karena itu mereka berhak untuk mendominasi alam, dan mendominasi, kalau bagi para pengusaha, mendominasi para pekerja, ya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan ideologi lingkungan ekofeminisme. Nah, mari kita lihat ungkapan salah satu tokohnya, Vandana Shiva, dalam sebuah bukunya tahun 2005, ya. Dalam struktur yang ada pada saat ini, secara inheren terdapat ketidakadilan. Karena struktur yang ada memungkinkan negara-negara utara mendominasi negara-negara selatan. Lelaki mendominasi perempuan, dan semakin banyak penjarahan terhadap sumber daya alam.
Nah, maka semakin terjadi ketimpangan dalam distribusi keuntungan ekonomi dalam penguasaan alam. Nah, ini dalam konteks global nih, ada negara yang kaya, ada negara miskin gitu kan. Akibatnya ada negara superpower, ada negara yang lemah. Nah, kenapa ada negara-negara utara, negara kaya ya, seperti Amerika dan Eropa. Negara-negara selatan seperti negara kita, Asia dengan miskin. Kenapa ada negara utara yang menguasai, negara selatan yang dikuasai? Karena memang negara-negara itu didominasi cara berpikir yang patriarki, yang paternalistik dan maskulinitas itu. Ya, nah itu. Dengan menghilangkan karakter-karakter feminin ya yang ada di alam ini. Alam ini punya karakter-karakter feminin ya. Yang ini diabaikan oleh para negara-negara kuat itu, negara-negara kaya itu, para kapitalis itu. Nah, akibatnya terjadi eksploitasi alam. Ya. Nah, apa itu karakter-karakter feminin? Tadi saya sebutkan, karakter ingin menjaga, karakter ingin merawat, karakter ingin melindungi, ya kan? Nah, ini yang kurang diperhatikan, bahkan tidak diperhatikan oleh para pembuat kebijakan, para kaum kapitalis, dan juga masyarakat sendiri termasuk kita dan Anda ya. Oke. Nah, dengan demikian ekofeminisme mencoba untuk memberikan solusi atas kerusakan lingkungan. Apa? Nah, dalam pandangan mereka, kerusakan lingkungan itu mesti dirubah dalam mulai perubahannya itu pada cara berpikir, cara bersikap, dan keyakinan para pembuat kebijakan, para kapitalis, dan masyarakat umum. Yaitu menumbuhkan nilai-nilai feminin terhadap alam. Contohnya misalnya gini, perempuan itu kan punya karakter yang alami, misalnya ingin merawat. Itu karakter feminin kan? Ingin merawat, ingin melindungi, ingin menjaga, peduli, simpatik. Nah, kembangkan dalam berbagai dalam pikiran manusia modern sekarang ini cara berpikir seperti ini, karakter-karakter seperti ini, karakter peduli, karakter simpatik, ingin merawat, menjaga dan sebagainya. Ya kan? Baik itu kepada pemerintahnya, kepada para pebisnis, kepada masyarakat termasuk Anda dan saya ya. Kedua, hilangkan dalam pikiran kita, dalam cara bersikap kita dualisme atau dua hal yang bertentangan. Yaitu manusia itu selalu bertentangan dengan alam. Karena manusia itu tidak menentang dengan alam, maka manusia berhak menguasai alam. Padahal tadi tuh manusia dan alam itu tidak terpisahkan, saling tergantung dan saling terhubung. Tidak ada dualisme, menyatu, integral manusia dan alam itu. Tidak ada lagi perbedaan dualisme antara laki dan perempuan, karena saling membutuhkan. Lelaki tidak bisa tanpa perempuan, perempuan tidak bisa tanpa laki-laki. Kita lelaki tergantung dan terhubung pada perempuan, perempuan terhubung dan terhubung pada lelaki. Lalu bagaimana lelaki bisa mendominasi dan mengkhianati dan menyakiti perempuan? Ya kan? Sama seperti bagaimana manusia bisa merusak alam, padahal alam itu bagian daripada manusia. Bagaimana manusia bisa merusak tanahnya, karena tanah itu bagian daripada manusia. Ya kan? Nah, ini hilangkan dualisme seperti itu. Dengan demikian mesti ditumbuhkan namanya ketersatuan integralistik, paham integralit antara unsur-unsur lingkungan yang ada di alam ini. Lelaki dan perempuan saling terhubung, manusia dan alam saling terhubung bahkan tergantung keduanya. Maka kita tidak bisa bersikap memisahkan antara manusia dan alam dan lelaki dan perempuan ya. Nah, seperti itu. Karena apa? Semuanya ini punya kontribusi bagi alam ini. Punya kontribusi bagi kehidupan di alam bumi ini, bagi alam semesta ini. Jadi bagaimana mungkin kalau kita terhubung, tergantung kepada bagian lain, manusia bisa merusak itu kan? Sama saja dengan merusak diri sendiri. Oke, sama seperti Anda bersikap bagaimana Anda akan menyakiti dan merusak perempuan kalau perempuan adalah bagian dari diri Anda yang laki-laki ya. Dan sebaliknya juga bagaimana perempuan bisa menyakiti seorang bagi lelaki kalau perempuan juga lelaki juga bagian penting dari perempuan ya, seperti itu. Semuanya saling terhubung, saling berpengaruh, semuanya integral, saling terhubung, saling pengaruhnya. Karena itu tidak boleh ada dominasi antara satu pihak kepada pihak lainnya.
karena punya fungsi dan masing-masing bagi kehidupan ini. Oke. Nah, ideologi-ideologi tadi itu ya tidak hanya bersifat wacana ya, tapi juga diimplementasikan dalam bentuk-bentuk yang aktif, yang konkret, yaitu dalam wujud organisasi lingkungan atau gerakan-gerakan lingkungan. Environmental social movement, environmental movements atau environmental organization, organisasi lingkungan dan gerakan-gerakan baik yang bersifat internasional dan nasional. Nah, kita coba lihatnya pada level internasional, negara-negara pemerintah misalnya juga punya tuh lembaga-lembaga yang pro terhadap lingkungan. Indonesia punya tuh misalnya kita punya Kementerian Khusus Lingkungan. Nah, walaupun ya masih ada masalah, tapi setidaknya secara kebijakan pemerintah punya kepedulian terhadap lingkungan. Ya. Secara global PBB punya program-program untuk mengatasi lingkungan, disebut UN Environmental Programs. Ya. Nah, yang paling sering kita dengar adalah organisasi atau gerakan lingkungan yang dikelola oleh LSM, lembaga-lembaga non-pemerintah, non-governmental organization atau NGO. Nah, ya kan banyak tuh sekarang gerakan-gerakan lingkungan yang justru paling populer dan paling keras suaranya justru oleh LSM ini ya. Contohnya ada Friends of the Earth International, ada di 70-an negara. Ada Greenpeace. Nah, Greenpeace mungkin Anda harus tahu nih ya, Greenpeace yang paling dengar, yang paling terdengar suaranya. Greenpeace ini punya satu kapal layar khusus yang mengelilingi dunia mengkampanyekan lingkungan ya. Di Indonesia kemarin Greenpeace lagi berkonflik mengenai data deforestasi di Indonesia dengan pemerintah ya. Menurut saya itu hanya soal baca data saja ya. Ada di puluhan negara ya. Juga ada WWF, WWF, World Wide Fund for Nature, yang simbolnya panda itu ya. Juga ada Rainforest Alliance, aliansi penjagaan rainforest, hutan apa itu? Hutan di tropis. Ini ada di 60-an negara. Ini adalah beberapa contoh lembaga atau organisasi gerakan lingkungan yang mencoba untuk menerapkan ideologi-ideologi lingkungan tadi. Bisa saja di antara mereka mereka berideologi yang biocentrism atau ecocentrism atau ecofeminism. Nah, bisa satu-satunya atau bergabung ya. Jadi diterapkan tuh ideologi itu dalam bentuk gerakan-gerakan lingkungan seperti ini. Nah, tadi adalah organisasi lingkungan secara internasional. Sekarang kita lihat secara nasional. Di Indonesia pun banyak organisasi-organisasi yang peduli terhadap lingkungan, gerakan-gerakan lingkungan ya. Nah, saya kira banyak baik dikelola oleh pemerintah dan juga oleh LSM atau masyarakat, atau civil society. Contohnya adalah ada LSM yang peduli terhadap hutan kita, khususnya makhluk hidup yang ada di hutan, yaitu misalnya orang hutan. Nah, yang menarik dan sebenarnya ironi juga, ada LSM yang peduli terhadap orang hutan di Indonesia. Dan itu bukan orang Indonesia yang memulainya, itu orang asing. Mereka peduli terhadap kelestarian orang hutan karena penting bagi keberlangsungan ekosistem di hutan. Tapi sayangnya orang hutan banyak yang mati, mungkin sekarang tinggal sedikit karena hutannya dipakai untuk sawit. Atau diambil loh sama masyarakat, diambil anaknya. Ini orang hutan ini kalau Anda ingin mengambil anaknya itu dibunuh ibunya tuh. Kasihan ya. Nah, itu dijual sama kolektor-kolektor atau orang yang suka memelihara binatang-binatang seperti itu. Ini Anda nih yang suka melihara binatang-binatang liar jangan ya. Termasuk monyet. Anda kalau suka ada monyet di rumah dilepasin saja ya. Suka aja dijual kan. Maka saya ngeri termasuk orang yang tukang topeng apa itu? Topeng monyet ya. Nah, itu diambil dari anaknya tuh sejak kecil tuh. Lalu dia dilatih dengan cara disiksa kan. Sehingga bisa dilatih mencari uang. Nah, Anda nih yang masih mungkin ada yang praktek seperti itu, Anda hentikan saja ya. Memelihara binatang-binatang liar, termasuk burung-burung. Nah, Anda nih, kalau Anda yang suka melihara burung dan burung itu diambil dari alam, jangan lakukan lagi ya. Seperti itu. Nah, saya pernah ke lokasi orang hutan ini yang ada di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah nih, saya pernah ke sananya. Di sana memang cukup luas dan di sana ada banyak perawat-perawat yang memelihara bayi-bayi orang hutan yang terlantar sampai mereka siap baru dilepaskan kembali. Nah, terakhir
wujud atau manifestasi dari ideologi lingkungan itu diwujudkan dalam partai politik. Kalau tadi kan gerakan-gerakan lingkungan, sekarang nih partai politik. Nah, ada partai politik yang pro terhadap lingkungan. Mereka mencoba untuk mengembangkan bagaimana mereka berpolitik secara hijau. Hijau itu artinya mereka mengembangkan prinsip-prinsip green politics, politik hijau. Nah, kalau kita bicara tentang politik hijau, so green politik berarti adalah politik yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap social justice, keadilan sosial, dan mereka anti terhadap violence, kekerasan. Maka prinsip mereka adalah social justice, keadilan sosial, environmentalism, paham memelihara lingkungan, dan non-violent, anti kekerasan. Nah, di Barat, negara ini disebut green, sering disebut Green Party. Macam-macam namanya, bisa Green Party apa, kayak gitu ya. Tapi secara umum disebut Green Party, partai hijau. Hijau itu kan menunjuk kepada alam ya. Jadi, ini berkembang di negara-negara maju, di Eropa, di Amerika, ya. Di Australia ada, New Zealand ada, di Inggris ada, di Amerika ada. Tetapi Green Party pun sebenarnya faktanya masih partai kecil. Belum menjadi mainstream di negara-negara maju pun. Yang dominan misalnya di Australia ada partai liberal, ada partai konservatif, buruh. Nah, ada buruh, ada liberal di Australia. Di Amerika cuma dua yang dominan kan, Demokrat dan konservatif. Mungkin partai buruh, Green Party, partai hijau ada di sana, tetapi mereka suaranya kecil. Ya, mungkin mereka bergabung kepada partai-partai liberal atau partai-partai Demokrat. Mereka jarang gabung kepada konservatif ya. Nah, suaranya masih kecil, maka karena memang mungkin infrastruktur mereka yang masih belum kuat, resource mereka yang kurang, sehingga mereka belum menjadi mainstream politik di negaranya. Itu negara apalagi bagaimana di Indonesia, apalagi di negara-negara berkembang itu hampir tidak bisa hidup Green Party ini ya, karena memang rakyatnya, pemerintahnya masih punya kepedulian rendah terhadap lingkungan, termasuk di negara kita nggak ada Green Party di Indonesia. Nah, mungkin partai-partai besar itu mungkin ada perhatian terhadap lingkungan, tapi sedikit saja. Mereka munculkan kalau lagi kampanye, ya kan? Lagi ada debat, misalnya debat capres baru diangkat. Itu pun bukan menjadi isu utama mereka, ya kan? Nah, ini adalah, tapi setidaknya ada partai politik yang mengusung pro penjagaan dan kesan lingkungan ya sebagai implementasi dari ideologi lingkungan yang 3 tadi ya. Semoga Anda paham ya. Uraian saya tadi bahwa sebagai respon atas persoalan-persoalan lingkungan yang semakin parah sekarang ini, maka muncullah upaya-upaya untuk merubah cara berpikir, cara bertindak, cara berkeyakinan terhadap lingkungan. Karena persoalan lingkungan ini semuanya berakar kepada cara berpikir, cara bersikap, cara berkeyakinan yang keliru terhadap alam. Banyak orang masih berpikir secara teknis dan yuridis mengenai persoalan lingkungan, tapi hal yang fundamental yang mendasar itu kurang disentuh. Nah, inilah pentingnya kita merubah cara berpikir kita, cara berpikir kita, cara bersikap dan cara berkeyakinan kita terhadap lingkungan. Karena kalau semua ini sudah berubah, tumbuh keyakinan, cara bersikap, cara berpikir yang pro lingkungan, maka akan terwujud dalam sikap dan karakter perilaku yang pro terhadap lingkungan. Semuanya berawal dari hal yang fundamental, cara berpikir, cara bersikap, dan keyakinan tadi. Nah, ya. Dengan demikian, kalau keyakinannya sudah bagus pro terhadap lingkungan, tertanam dalam pikiran, tertanam dalam keyakinannya, tidak ada fasilitas apapun, meskipun tidak ada fasilitas yang membuat Anda untuk buang sampah misalnya, Anda tidak akan membuang sampah sembarangan. Karena ada terang dalam pikiran Anda untuk menjaga alam ini. Sering orang beralasan, ini tidak ada tempat sampahnya, Anda buang sembarangan. Anda masih berpikir teknis. Tapi kalau sudah tertanam dalam diri Anda bahwa menjaga lingkungan itu penting,
maka Anda tidak akan membuang sampah sembarangan kalaupun di situ tidak ada tempat sampah. Anda akan menyimpannya misalnya dalam kantong Anda dulu sampai ketemu tempat sampah. Anda tidak akan buang sampah ya ke sungai ya karena Anda punya keyakinan bahwa membuang sampah ke sungai itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Bagi yang masih berpikir yuridis, masyarakat atau Anda hanya akan membuang sampah kalau ada perintah dari aparat atau kalau ada polisi. Sama seperti Anda ketika mengendarai motor atau mobil. Anda hanya akan taat kalau ada polisi. Ya kan? Nah, tidak mau menerobos lampu merah karena ada polisi. Karena Anda masih berpikir teknis yuridis, ya polisi. Tapi belum tentu kepada diri Anda betapa pentingnya melaksanakan aturan lalu lintas demi keselamatan diri Anda dan orang lain. Nah, gitu. Belum tertanam. Tapi kalau sudah tertanam dari Anda bahwa taat kepada aturan, menjaga keselamatan diri Anda dan orang lain dengan cara mentaati aturan lalu lintas, arek aya polisi, arek ente Anda taat pemerintah. Taat aturan berlalu lintas. Tidak menerobos lampu merah. Kalau belok kiri pasang lampu sen, ke kanan lampu sen, ulah sabalikna. Anda nyalain lampu sen ke kanan, tapi Anda belok kiri. Nah, ulah gitu ya, seperti yang banyak lakukan. Kalau Anda mau berhenti, kasih lampu sen. Nah, ya kan? Kalau Anda mau masuk lagi jalan raya, kasih lampu sen ke kanan. Jangan berhenti di belokan, jangan berhenti di tanjakan. Nah, seperti itu. Jangan menyerobot, memotong lintasan dari kiri, yang membahayakan. Nah, gitu kan? Seperti itu. Sama juga untuk lingkungan seperti itu. Semua bermula dari bagaimana cara berpikir, cara bersikap, keyakinan. Kalau itu tertanam, cara berpikir yang pro lingkungan, cara bersikap yang pro lingkungan, keyakinan yang pro lingkungan, insya Allah lingkungan ini akan terjaga. Nah, tapi ini adalah perjuangan yang berat ya. Mulai dari diri Anda sendiri sebagai warga, nanti kalau Anda menjadi kapitalis, menjadi pengusaha, jadilah kapitalis yang green kapitalis yang perlu terhadap lingkungan. Kalau Anda menjadi pejabat pemerintah, buatlah kebijakan-kebijakan yang pro terhadap lingkungan karena tertanam dari Anda keyakinan akan pentingnya menjaga lingkungan. Oke, itu saja. Masih ada waktu untuk pertanyaan.